Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, khususnya kaladium, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa kaladium koleksi saya yang bangun dari dorman. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu apa itu dorman. Dorman adalah masa istirahat, ditandai dengan daunnya yang mulai layu satu persatu, stak pertumbuhannya berhenti, tidak keluar daun baru, dan akarnya rusak. Bisa karena kita telat penyiraman atau dehidrasi, bisa juga karena hama, bisa juga memang karena sudah waktunya dia dorman, dan media yang kurang cocok. Contohnya seperti ini. Ini daunnya layu, kita cek ya perakarannya. Biasanya mudah dilepas seperti ini, akarnya rusak. Nah seperti ini teman-teman, gak usah sedih, kita cuci aja umbinya, kita potong akar-akar yang rusak ini, dan kita tanam ulang di media yang baru. Di sini saya punya beberapa bak yang berisi umbi-umbi dorman, saya tanam seperti ini, dan ini baru 1 pekan, ini sudah mulai keluar tunas-tunas. Nanti kalau udah keluar daun baru 1 atau 2 daun seperti ini sudah saya pindahkan. Ini contoh umbi-umbi yang saya tanam ulang, saya simpan seperti ini aja di atas media, dan nanti akan keluar akar-akar baru dan muncul keluar daun baru. Ini contoh yang udah keluar daun baru. Nah baru daun 1 seperti ini sudah saya ambil dan kita tanam di media yang baru. Meskipun nanam umbinya tuh bersamaan, tapi tumbuhnya tuh nggak bareng ya. Ada yang langsung besar seperti ini, tapi ada juga yang tumbuhnya tuh lambat. Jadi saya juga mindahinnya tuh bertahap. Mana yang lebih duluan tumbuh saya pindahkan. Nih lihat, baru bangun dorman, cantik, daunnya tumbuh subur dan lebih cantik dari sebelumnya sepertinya. Ini nama ID-nya Saturday Hybrid Thailand. Yang ini juga cantik banget, langsung besar. Nih. Ini kalau sudah bisa diangkat seperti ini, berarti akarnya udah banyak di dalam. Umbi yang baru bangun dari dorman biasanya mengeluarkan daun baru yang lebih cantik dari sebelumnya. Dan jika umbinya besar, biasanya langsung keluar daun yang ukurannya besar seperti ini. Ini lebih besar dari telapak tangan saya. Dan biasanya disusul dengan tongkol bunga. Ini saya tanam di pot ukuran 10 cm. Kalau umbinya kecil saya tanam di pot ukuran 8 cm, menyesuaikan ukuran umbinya ya. Dan biasanya tuh kayak dapat kejutan gitu, karena waktu dorman itu kan daunnya rusak dan umbinya tuh random, nggak tahu ID-nya apa aja, tapi setelah tumbuh daun baru ternyata ada yang cantik seperti ini. Dan jika bunganya ada beberapa, bisa teman-teman silangkan. Nah ini seperti ini, saya tunggu dia udah harum baru bisa disilangkan. Dan bisa disimpan juga serbuk umbi jantannya, disimpan di kertas, dikasih bungkus plastik dan disimpan di kulkas. Itu bisa disilangkan dengan kalau ada bunga lain yang sedang berbunga ya. Ini contoh kaladium yang sudah saya silangkan beberapa bulan lalu, dia baru bangun dari dorman dan keluar bunga. Ini di pot ukuran 10 cm. Jadi saat dia keluar tongkol bunga, saya silangkan dan sekarang jadi buah. Insya Allah beberapa pekan kemudian bisa dipanen dan bijinya bisa disemai, menghasilkan hybrid baru yang bisa mirip induknya atau mirip jantannya atau perpaduan. Ini ukurannya pot 10 cm, tapi seperti masih kecil ya, padahal ini indukan. Jadi saya tuh nggak menggunakan pot besar, hanya menggunakan pot 10 aja sampai ukuran indukan. Kalau medianya cocok, dia bisa tetap sehat meskipun di pot kecil. Ada juga yang saya pindahkan ke pot besar karena umbinya tuh besar, jadi menyesuaikan aja ya. Di kebun saya yang paling besar ini ukuran 20 cm dan seperti ini. Ini ada beberapa umbi di dalam pot ini. Lihat jarak induk dan anak-anaknya berjauhan, dan itu artinya umbinya udah besar-besar. Ada juga yang hanya 1 umbi tapi potnya besar karena dia jenis daun besar ya. Ini nama ID-nya Big Boss. Dia perbandingan sama tangan saya seperti ini, ukurannya besar sekali, dan ini baru bangun dari dorman. Langsung keluar daun-daun yang lebih besar dari sebelumnya. Lihat itu juga keluar daun barunya, pucuknya udah seukuran ini. Nih, besar sekali, dan ini habis saya panen bijinya, saya semai. Semoga menghasilkan hybrid baru yang lebih cantik dari induknya.
yang daunnya tebal, bulat, dan coraknya cantik karena ada perpaduan dengan bunga jantannya. Ini contoh biji kaladium yang saya semai dan sudah berkecambah dan keluar daun baru yang lebih besar dari kecambah sebelumnya. Sebenarnya dari mulai nyemai itu 2 pekan atau sebulan itu sudah keluar daun-daun seperti ini, dan ini usia beberapa bulan kemudian bisa disemai dan dipindahkan seperti ini di pot ukuran 5 cm. Sudah agak besar, kita bisa pindahkan ke pot ukuran 8 cm, dan seperti ini ukurannya bisa pindah ke pot ukuran 10 cm, jadi bertahap ya. Sudah di pot ukuran 10 cm seperti ini, kadang saya biarkan sampai induk untuk menghemat tempat. Dan sebenarnya kaladium itu nggak perlu pot yang besar dengan media tanam yang banyak. Kalau medianya cocok, dia bisa tumbuh sehat sampai ukuran indukan. Ada juga yang sampai berdesak-desakan di pot ukuran 10 cm. Ini isinya banyak. Yang ini juga berbangun dari dorman, lihat sudah rumpun dan di pot ukuran 10 cm. Yang ini juga. Yang ini masya Allah cantiknya. Kalau daun sebelumnya hijau ya. Ini sama, saya tanam di pot ukuran 10 cm dan udah keluar akar-akar di bagian bawah potnya. Pokoknya saya tuh senang banget lihat kaladium yang baru bangun dari dorman. Daun barunya keluar langsung satu daun baru yang besar, disusul sama anak-anaknya atau dengan tangkal bunga. Ini lucu banget ya, kecil tapi sudah induk. Saya juga akan memperlihatkan lagi beberapa kaladium saya yang baru bangun dari dorman seperti ini. Saya tuh sempat kehilangan kemana ya. Saya pernah punya yang ID-nya KR series ini silangannya Joshua, dan karena banyak banget ya hasil hybridnya tuh cantik-cantik. Ini adalah salah satunya, ini warnanya yang putih. Saya suka yang warna putih ini karena dia tuh warna dasar, bisa disilangkan dengan warna dan corak apa aja, biasanya menghasilkan hybrid yang bagus ya. Ini karena udah pernah saya panen bijinya, terus umbinya tuh saya cacah, dan sekarang saya punya banyak anakannya seperti ini. Kalau teman-teman mau bisa pesan ke saya ya, nanti saya simpan nomor WA nya. Di sebelah sini saya punya ID lama tapi masih tetap saya rawat. Ini adalah kaladium yang pertama saya rawat. Saya punya ID wayang atau pink rose atau apa gitu. Ini tuh cantik banget ya, dia tuh kayak transparan di bagian belakangnya. Dan ini saya rawat itu Agustus 2020, awal-awal saya merawat kaladium. Ini awalnya daunnya seperti ini, baru bangun dari dorman ini semuanya. Dan karena teduh awalnya waktu saya nyimpen umbi, dia daunnya hijau seperti ini, tapi nanti daun-daun berikutnya akan tumbuh daun yang seperti ini, ngeping ya, cantik sekali masya Allah. ID berikutnya yang termasuk jadulan tapi masih tetap saya rawat, saya punya ini ID-nya baret, ada juga seksi pink. Ini tuh cantik. Waktu awal pandemi itu ya, saya beli ini sampai beberapa gitu karena lucu banget ya. Karena selama ini saya tahunya tuh kaladium yang hanya di kebun yang warnanya hijau, tapi ternyata ada yang warnanya seperti ini, cantik. Dan akhirnya saya jatuh cinta, sampai sekarang punya beberapa corak warna yang berbeda. Kemudian di sini juga ada yang mirip-mirip ID Mirjani, daun kaladium yang berwarna merah. Ini juga baru bangun dari dorman. Terus ini ini hybrid saya sendiri, ini bangun dari dorman udah langsung nongkol. Ini yang berikutnya daunnya langsung besar seperti ini, baru bangun dari dorman. Tuh satu aja ya, karena baru tumbuh, nanti akan tumbuh daun-daun baru lagi. Yang ini batangnya panjang, jadi kan ada temen yang bilang pengen yang batangnya pendek tapi rimbun, kok susah ya. Tapi sebenarnya itu tergantung nama ID kaladiumnya juga. Jadi ada memang jenis batang pendek, ada juga yang panjang seperti ini. Meskipun simpan di tempat yang terang, tetap aja batangnya panjang kalau memang dia jenis batang panjang. Yang berikutnya baru bangun dari dorman, saya di sini punya nama ID Thailand, nama ID-nya Splendid. Ini tuh cantik tapi daunnya tipis banget. Tuh tipis banget ya, kayak tisu. Tapi ya cantik coraknya, warnanya lembut. Nih, jadi
daun kaladium tuh ada yang tipis ada yang tebal ya, memang banyak sih yang sukanya tuh daunnya tebal batang pendek, tapi emang seperti ini ada yang daunnya tuh corak warnanya cantik tapi daunnya tipis, ada juga yang biasa aja tapi tebal gitu. Saya lihat yang ini batangnya pendek, bukan masih kecil tapi memang dia jenis yang batangnya pendek dan daunnya tebal, bagian bawahnya juga ada kuping-kupingnya gitu, cantik banget masya Allah. Saya suka kaladium yang daunnya tebal dan batangnya pendek, ini saking pendeknya sampai nyentuh ke media daunnya, tapi yang daunnya tipis pun gak apa-apa, yang penting corak warnanya cantik, saya tetap rawat. Yang di bagian sini semuanya baru bangun dari dorman, ada yang warnanya seperti ini, ada yang biasa aja. Nih hybrid saya sendiri tuh nyampur-nyampur ya, nggak semuanya cantik, ada yang masih hijau kayak keladi kebon ada ID lama, ini ada nama ID-nya Red Clone, ada Taste of the Sun, terus ini ID lama juga, ini tuh Butterfly, kemudian di sini ada Glitter, ada New Wave. Bagian atas ini lucu-lucu juga ya, ini ID-nya apa kadang saya sampai lupa karena banyak. Di bagian bawah sini juga nih, ini juga baru bangun dari dorman, yang ini masih umbi-umbi yang saya tanam. Ini ada saikul atau cat tumpah, umbinya nih ada yang gak bangun-bangun kayak mungkin busuk, ada juga yang baru bangun seperti itu. Ini yang udah saya pindahkan ke sini langsung rimbun banyak anaknya, cantik banget masya Allah. Di bagian atasnya seperti ini, yang di bagian bawah juga ada beberapa yang saya biarkan seperti ini waktu itu kan dorman, terus saya biarkan gak kasih tatakan air, biarkan dia istirahat dulu, dan nanti kalau udah tumbuh daun seperti ini saya taruh di tatakan air lagi tuh. Jadi waktu itu kan telat penyiraman ya dan akarnya rusak, terus pas dia dorman saya nggak cabut umbinya tapi nggak saya kasih tatakan air. Ini seperti ini masih pada tidur semua di dalam, bisa kelihatan nih umbinya seperti ini. Nih kita buka ya. Nah sebenarnya kalau nggak diambil juga bisa, dia bisa sampai tumbuh lagi seperti ini, nanti tinggal taruh di tatakan air, nanti tumbuh daun-daun baru seperti ini. Yang berikutnya yang baru bangun dorman, di sini masih baru satu-satu daunnya, nggak apa-apa. Di sini ada ID-nya Monsawan, ini umbinya tuh besar-besar di dalam. Terus ini ada Nisa Series, ada Maskota, halo Maskota, daunnya baru satu tapi cantik banget. Ini juga ada Cakrabirawa, ada juga LC, ada Black Japdos. Black Japdosnya cantik banget, baru bangun dari dorman tuh, cantik banget masya Allah. Dan ini masih ada yang masih tidur tapi nggak saya bongkar ya tuh, jadi kayak sedih gitu, nggak ada daunnya sama sekali tapi nggak apa-apa. Nanti akan bangun lagi. Enaknya merawat kaladium tuh seperti itu ya teman-teman, jadi kayak istilahnya tuh nggak ada matinya gitu, nanti dorman tumbuh lagi. Awalnya tuh seperti ini ya, daunnya satu tapi nanti akan tumbuh daun baru yang lebih cantik dari sebelumnya. Di sebelah sini ada hybrid silangan saya sendiri, ini dulu tuh silangannya GS series sama ada serbuknya Lemon Blast, ada serbuknya tuh, serbuk jantannya tuh beda-beda. Dan ini bulan kapan ya, ini sekarang udah berbunga lagi. Jadi kalau yang dari hybrid ori biji itu untuk dia sampai nongkol lagi tuh usia 6-8 bulan, sebelum 1 tahun dia udah nongkol lagi teman-teman. Tapi ya gitu, ada kelebihan dan kekurangannya, meskipun dia menurut saya cantik tapi daunnya tipis. Dan di bagian atasnya ini banyak kaladi-kaladi yang sepertinya akan dorman ya, jadi karena udah lama di sini, udah berapa lama ya, ada juga sih yang udah 2 tahun nggak dorman seperti yang ini nih. Tapi ya gitu, mungkin nggak kelihatan ya karena anak-anaknya tuh udah mulai rimbun, jadi waktu ibunya dorman anaknya tuh udah tumbuh, jadi nggak sempet kelihatan ibunya dorman karena udah ketutup sama daun anak-anaknya yang udah besar-besar. Di sini ada beberapa kaladium juga yang pokoknya mah
sangat mengkhawatirkan gitu, kelihatannya tuh kurang indah karena ya dorman tuh memang seperti itu nih, daun-daunnya udah mulai kayak pucat gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini bisa diambil, bisa juga dibiarkan aja, dikosongkan airnya, nanti biarkan dia istirahat beberapa bulan, dia akan tumbuh daun baru lagi yang lebih cantik dari sebelumnya. Yang di bagian bawah ini tuh saya naruh umbi digelundungin gitu aja, nggak ditanam, tapi lihat dia tumbuh tuh umbinya sampai kayak gitu. Ini umbinya saya taruh aja, tumbuh dan langsung nongkol. Ini nama ID-nya Nisa Series, ini cantik banget. Dan lihat daun pertama bangun dari daun dorman, nah ini daun keduanya dan nongkol, padahal nggak saya tanam ya, saya biarkan gitu aja. Dan di sebelah sini ini nama ID-nya C14 Hybrid Thailand nih. Terus di bawah ini ada, ini tuh apa ya ID-nya, saya lupa. Ini daun ganda cantik banget ini. Terus ada yang warnanya kuning. Terus di sebelah sini juga itu ID-nya apa ya cantik banget. Dan di sini ada yang jadulan juga, ada yang baru saya tanam jadi satu. Ini seperti ini. Dan teman-teman, seperti ini udah siang ya, dan udah mulai panas. Kayaknya saya mau pamit deh. Kapan-kapan saya buat video lagi ya buat teman-teman. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang pengen saya liatin. Kalau adik-adik saya yang lagi lucu-lucunya karena baru bangun dari dorman. Dan mungkin kapan-kapan saya juga buat video tentang anakan kaladium yang saya tanam di box kontainer seperti ini. Dan insya Allah saya juga buat video tentang eksperimen saya yang menyimpan kaladi di tempat yang kehujanan dan kepanasan tapi di bawah naungan paranet. Bagaimana pertumbuhannya, lebih bagus mana yang dibiarkan di tempat yang teduh, yang di dalam box kontainer yang dibiarkan kehujanan dan kepanasan seperti ini. Karena kan banyak teman-teman yang bertanya, kenapa nggak boleh kehujanan kayak gitu. Nah, saya coba ini yang kehujanan tuh seperti ini pertumbuhannya gitu. Baik teman-teman ya, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga terinspirasi untuk merawat kaladium di halaman rumahnya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, banyak rezekinya yang berkah. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.